Sudah terbuka linknya? Udah, Bu. Oke, nanti kita mulai aja ya. Berarti Ibu share yaitu 2 file saja. Yaitu kita review sedikit yang kemarin, kemudian baru kita lanjutkan yang sekarang. Nah ini, jadi kemarin kita sudah bahas yaitu latihan, ada nampak 2 file Ibu? Nih. Di latihan pertemuan 2 menggunakan data CIOSA halaman 32. Jadi kalau mau buat judul biar datanya tidak bisa di-run, maka kasih bintang di depan. Boleh bintangnya berapa, pokoknya dikasih bintang agar warnanya hijau. Kalau hijau berarti tidak terbaca oleh Stata. Kalau biru berarti ini sudah terbaca oleh Stata. Jadi kalau kita mengambil data dari buku WordRes itu sendiri, maka kita harus SSC install BQueue sesuai dengan keterangan yang ada di link tersebut. Mana linknya? Nih, link yang ada di WordRes dataset. Jadi if the because command is not available, install it with Stata command. Berarti yang di default tadi kita klik angka nomor 5, kemudian kita Ctrl D. Atau boleh klik execute do. Execute do boleh, maka nanti tampilan yang ada di Stata desktop, kemudian tampilan yang ada di Stata yaitu seperti ini. Ada nampak? Jadi all file already exist and are up to date. Dia berarti datanya sudah masuk. Kemudian kemarin buka lagi filenya. Ini agak susahnya kalau misalnya kita praktek harus online. Nah, kemudian kita menggunakan yaitu kemarin data CIOSA. Berarti caranya adalah ini sudah kita copy kemarin. Use kemudian copy data CIOSA. Data CIOSA tapi yang dash-nya dihapus. Ini kan sudah ada di Docker, berarti kita running aja. Ctrl D atau klik execute selection do. Boleh ini atau Ctrl D. Ctrl D. Maka nanti akan ada data di Stata saudara yang bagian ini kita lihat bahwa di sebelah kanan sudah ada data saudara. Nih, ada salary, PC salary, sales row dan sebagainya. Jadi saudara, ini bagusnya Stata, jadi tidak perlu lagi ketik di komen sebagaimana yang pernah komen lagi. Kalau yang kemarin kita ketik di komen kan, ketik di sini use, kemudian copy di alamat, tidak perlu lagi karena saudara sudah ada file, jadi cukup merunning file yang ada gitu. Kemudian kemarin sudah belajar yaitu ini berarti ya, bentar ya. Bentar ya. Bentar. Wah. 7,2. Desain kan? Cuci setrika. Cuci aja atau cuci setrika? Oke, yang lagi ya. Jadi dengan adanya file ini, maka saudara bisa meregres yang tugas kemarin lagi hanya dengan klik nomor 8. Berarti ini apa? Yaitu judulnya ya, regresi sederhana antara ROE
dengan seleri. Dimana kemarin sudah dibilang yang Y ini adalah seleri, row E adalah X1. Tapi karena dia sederhana maka X aja. Caranya berarti Ctrl D. Ctrl D maka hasil akan langsung terlihat di stata. Nih, yang sudah kita bahas kemarin. Jadi hasil sudah terlihat di stata, di mana sudah ada F², kemudian ada B0 yang merupakan konstanta atau intercept ya. Kemudian ada ROE, ini adalah koefisien dari X1 atau B1. Ini yang dikenal dengan B1. Nah, linear itu yang Ibu bilang bahwa ini dia yang harus linear. Koefisiennya harus linear. Tapi kalau misalnya persamaan X1-nya boleh dikodratkan. X1 itu boleh ln atau logaritma. Makanya kalau misalnya ada persamaan di logaritma, itu tidak masalah. Jadi yang linear itu adalah si koefisien ini. Terus cara bacanya sudah kemarin, yaitu pada saat kemudian cara bacanya sudah Ibu jelaskan kemarin, yaitu persamaan kedua ini, yaitu si ROE, seleri dan ROE. Jadi 963 diperoleh untuk B0 atau konstanta, 18501 untuk ROE. Nah, karena di sini dia tidak menggunakan logaritma, berarti cara bacanya adalah satuan yang ada di data. Jadi satuan di data itu kan untuk ROE adalah persen ya. Makanya jika ROE atau return on equity bertambah 1%, maka seleri diprediksikan, jadi bukan seleri bertambah, tapi seleri diprediksikan itu akan berubah sebesar 18,501 dolar. Jadi bukan persen di sini, tapi tergantung daripada satuan yang ada di data. Kita cek lagi data kita. Jadi untuk cara bacanya Ibu tidak menuliskan ya, jadi silahkan catat sendiri di resume. Nah nih, jadi kita lihat di sini terlihat bahwa nih ada nampak statanya. Nah, seleri ini satuannya adalah $1000. Jadi ketika naik ROE, ini ROE-nya dalam persen, maka seleri akan naik yaitu sebesar 18,501 dolar, $1000 gitu. Itu untuk pembacaan B0. Kemudian begitu juga untuk eduk kemarin sudah kita bahas pula. Nah, sekarang kita lihat juga kemarin, nah ini. Jadi kalau misalnya kita mau melihat pada saat nilai ROE-nya sama dengan 0, maka ini rumusnya. Seleri for ROE sama dengan 0. Berarti kita execute saja nilainya, maka kemudian display dia, maka akan diperoleh nilai yaitu sebesar nih, nilai saat ROE sama dengan 0. Jadi pada saat ROE sama dengan 0, maka seleri sebesar 963,19134. Nah, kalau misalnya kan bisa dicari manual dengan kalkulator. Nah, ternyata di stata bisa kita buat langsung. Berarti kalau misalnya mau cari seleri penjualan untuk ROE-nya sebesar 30, berarti ganti dengan sama dengan 30 di sini. Kemudian kita run, kemudian display run ya. Maka nanti di stata akan muncul bentar. Warnanya merah, berarti kalau merah itu maaf. Ini ya, jadi ini judul ya. Karena ini judul, jadi kita kasih bintang biar dia terbaca. Jadi kalau mencari seleri untuk ROE sama dengan 0, maka rumusnya ini.
kita kasih aja tab. Maka cara bacanya, nilai saat ROE sama dengan 0, maka hasilnya adalah $963,000. Tergantung satuannya. Nah, ini kalau misalnya salary untuk ROE 30, maka rumusnya ini. Jadi nilai saat ROE sebesar 30 nih, maka nilainya adalah ini $18,000. Ada nampak dufel ibu di sana? Nggak ada share screen-nya dari tadi, Bu. Mati, Bu. Oh, tidak ada screen. Nah, ini susahnya kalau pakai, bisa nggak ya tampilkan layar kalau di ini layar laptop tidak bisa ya? Bisa. Layar laptop bukan layar tab. Bisa, Bu. Di share screen-nya langsung di desktopnya itu, Bu, langsung. Bukan file yang dibuka. Tidak ada soalnya di sini. Whiteboard ini enggak kan? Bukan, Bu. Biasanya yang di paling pojok kiri. Tidak ada, dufel aja. Itu masalahnya. Kalau bisa kan layar yang ibu tampilkan gitu, jadi tidak susah. Kalau saudara bisa enggak? Coba. Boleh, Bu. Kayak ini nampak dufel bu sekarang kan? Coba pakai punya saudara. Ada share layar. Sekarang tuh filenya aja, Bu. Enggak, coba saudara buka share layar, bisa enggak? Atau ibu aja? Screen layar nggak, Nat? Bisa enggak screen layar? Soalnya di sini enggak bisa masalahnya. Adanya cuma pilihan menu itu aja, Bu. Kalau yang di sini, Bu, mungkin karena pakai breakout terus kali, Bu. Iya, jadi ini kendalanya. Jadi udah ya. Jadi nanti kalau misalnya enggak nampak layar, tolong kabari cepat ya. Jadi tadi, nah untuk mencari salary for E sama dengan 0, maka kan ini kan judulnya. Berarti kasih bintang, mau bintang berapa terserah lah. Rumusnya ini display underscore B ROE, jadi B ini adalah koefisien tadi dari ROE dikali dengan 0 tambah dengan B konstanta. Terus kalau untuk yang ROE sama dengan 10, berarti B ROE dikali 30 ditambah dengan underscore B konstanta. Jadi nanti kalau mau cari ROE sama 60, ganti aja ini dengan 60. Terus buat aja di startanya gitu. Jadi saudara tinggal save. Jadi ini akan tersimpan sampai nanti mau kapanpun tidak bingung lagi gitu. Sudah ada rumus-rumus yang bisa saudara simpan. Tidak perlu ketik di komen lagi. Gitu. Terus untuk data wax, kemudian kemarin juga belajar itu mengenai bagaimana pengaruh dari eduk dan wax. Jadi kalau data eduk dan wax berarti kita menggunakan data ini wax 1. Berarti copy, kemarin sudah copy dan sudah pindah di bufa, kemudian kita run, execute do, maka akan muncul nanti di stata yaitu ini ya jawaban yang tadi. Ini kenapa warnanya merah? Karena ini kan judul nih. Nah kalau berarti ini sebenarnya salah, harusnya ini yang kita run adalah display B row 0 tambah B konstanta, itu pada saat ROE-nya sama dengan 0. Jadi kalau untuk yang 30 berarti display-nya tadi adalah 30, itu yang di run, maka nanti muncul angkanya. Nah ini berarti sudah kembali. Ini yaitu kita menggunakan data wax dan eduk. Nah kemarin sudah dijelaskan juga bahwa kalau misalnya wax dan eduk, berarti di sini bisa di komen yaitu rex spasi wax spasi eduk, atau karena kita sudah buat di stata, maka ini yang bisa kita run. Mau di stata ataupun di dufile ataupun langsung di komen itu boleh, tapi kan kita sudah ada dufile, berarti langsung aja klik angka 28 kemudian execute do, maka akan muncul nanti hasil dari regresi sederhana untuk
faktor yang mempengaruhi upah yaitu tingkat pendidikan. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah tingkat pendidikan tidak bisa menjadi hubungan yang kausalitas dengan upah. Kenapa? Karena pendidikan ini banyak faktor-faktor, maksudnya pendidikan ini banyak faktor unobserved variabel yang sangat berkaitan. Contohnya kemarin yaitu intelligence atau kepintaran atau pengalaman. Jadi tidak bisa langsung dinyatakan bahwa upah akan berpengaruh terhadap eduk dan eduk berpengaruh terhadap upah. Jadi dia tidak bisa menjadi kausalitas. Kausalitas itu harus yaitu unobserved variabelnya adalah sama dengan ini main logika saja. Oh, kayaknya nggak bisa lah. Masa iya eduk mempengaruhi upah dan upah bisa mempengaruhi eduk? Itu tidak bisa karena banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi eduk. Seperti itulah intinya. Nah, kemudian yang kita masuk sekarang adalah untuk membaca L-square. Kita masuk ke PPT. Ini yang untuk eduk ya, jadi sama. Nah, ketika terjadi peningkatan 1 tahun tingkat pendidikan, maka upah per jam akan naik sebesar 0,54%. Itu cara bacanya sudah mudah. Nah, ini untuk voting, berarti saudara ambil datanya, yaitu data yang sesuai dengan buku. Nanti kita coba untuk voting, sama ya kalau mau voting berarti. Jadi di sini banyak contoh-contoh untuk meregres. Jadi bagaimana pengaruh antara voting dengan tingkat pengeluaran dalam kampanye. Jadi surat suara yang diperoleh dengan kampanye. Nah, data yang digunakan adalah vote 1 round. Berarti yang kita lakukan adalah kita buka link tadi, link Workreach dataset, kemudian kita find yaitu si vote 1. Nah, ini vote 1 ini yang kita butuhkan untuk contoh halaman 34. Kemudian ini datanya, copy link di atas, pindahkan ke Dufile. Bu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Ya. Pertemuan kita nggak di-record, Bu? Ada, Ibu record. Ada, Bu? Ada. Tapi di sini nggak ada ini. Ya, tidak bisa karena Bapak pergi kemana? Pergi melayar. Jadi Ibu record pakai record layar. Jadi nanti laptop Ibu yang merecord. Oke. Berarti ini kita menggunakan data. Tapi walaupun ini Ibu record, terkadang dia error. Jadi karena kan Ibu pakai rekam layar. Jadi kadang aplikasinya error. Jadi saudara diharapkan juga tetap harus melihat apa yang Ibu kerjakan. Jadi ini adalah menggunakan data tadi vote 1 untuk latihan halaman 34. Halaman 34. Nah, ini berarti kita tambah dengan use. Kita menggunakan data masih di internet. Use berarti kita Ctrl D. Ctrl D atau execute do. Maka nanti hasilnya di Dufile, di Stata. Kita cek, oh ternyata warnanya merah. Kenapa merah di sini? Karena kita lupa menghapus titik dash. Dia harus sampai di vote 1 saja. Dia hapus, kita back lagi, kan terkadang saudara lupa kan. Berarti back lagi di Stata. Jadi jangan sampai salah gitu. Nah, ini harusnya tidak pakai titik dash, kemudian Ctrl D lagi. Maka nanti hasilnya di Stata baru akan muncul data si vote tadi nih. Kita lihat kan, ada state, ada district, demokrasi, vote A dan sebagainya. Nah, kemudian analisis sederhana untuk latihan 34 yaitu faktor yang mempengaruhi share A terhadap vote A. Berarti yaitu apa? Rek, spasi,
Y-nya adalah voting terhadap kampanye, yaitu share A katanya. Mana share A di sini? Nih. Klik 2 kali maka muncul di bawah. Klik di komen. Kemudian enter. Nah itu. Jadi nanti terlihat bahwa hasilnya ada koefisien, ada konstanta, sama dia. Berarti vote A di buku yaitu 26,81. Benar kan? Jadi 26,81 ditambah dengan 0,464 share A. Berarti ini B1-nya 0,464 share A. Jadi sama sebenarnya dalam regresi. Tuh, jadi sudah ada. Nah, kemudian yang harus kita bahas setelah ini, oke, berarti ini cara bacanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nih, 26,81 kan sama tadi kan ditambah dengan 0,464 share A. Tergantung lagi nanti. Berarti ini kan jika kandidat A menaikkan pengeluarannya sebesar 1 persen poin, maka dia akan menerima 0,464 persen poin terhadap total vote. Berarti tadi vote itu satuannya dikena adalah persen, share A juga satuannya adalah persen. Kemudian yang kita lihat yaitu nilai fixed value dan residual. Jadi ini adalah fixed value, ini adalah deviasi dari regresi linear. Jadi deviasi itu kemarin yaitu residualnya berapa. Residual berarti nilai aktual dikurang dengan Y prediksi. Ini untuk penjelasan rumusnya, Ibu jelaskan hanya sedikit saja. Dari mana asalnya, kalau ada waktu nanti Ibu jelaskan. Di intinya apa? Syarat dalam OLS regression itu yaitu nilai dari deviasi regresi ini adalah 0. Jadi dia harus 0 dia gitu. Residualnya itu harus 0. Jumlah dari residual harus 0. Kemudian perkalian dari jumlah residual dengan regresor atau variabel bebas itu harus sama dengan 0. Jadi korelasi antara UI dengan XI adalah sama dengan 0. Ini yang dikenal dengan UI dikali belum masuk ke asumsi klasik. Ini adalah korelasi, jadi tidak boleh. Jadi korelasi antara EI dengan UI, variabel penjelas dengan variabel residual. Saya kayak tadi eduk dengan pendidikan, eduk dengan intelijensi atau kepintaran itu adalah 0. Sehingga rata-rata sampel Y dan X itu adalah ini dia. Mungkin ini. Nah, apa yang perlu kita lihat setelah B0 dan B1? Yang kita lihat yaitu goodness of fit. Yaitu seberapa besar variabel penjelas menjelaskan dependent variabel. Seberapa besar si X menjelaskan variabel Y. Itu yang dikatakan dengan goodness of fit atau R-square. Nah, mencari R-square itu berasal dari SST, SSE, dan SSR. Di sini kita tambah di sini aja ya. Nih, SST ini yaitu total sum of square, yaitu berapa total variasi dari variabel Y. Total variasi dari variabel Y, SSE ini sebenarnya bertujuan untuk mencari nilai R-square. Dari mana datangnya nilai R-square secara manual? Jadi nilai R-square secara manual itu berasal dari SST, SSE, dan SSR. Jadi ini adalah total variasi nilai Y yang sebenarnya di sekitar rata-rata sampel. Jadi total nilai variasi nilai Y yang sebenarnya di sekitar variasi rata-rata sampel. Jadi caranya adalah dengan jumlah kuadrat
si Y1 dikurang Y bar. Kemudian SSE yaitu explain sum of square atau dikenal juga dengan jumlah kodrat yang dijelaskan, jadi kodrat yang dijelaskan oleh regression. Dimana ini adalah estimasi, jadi YI yang head ini estimasi, kalau ini aktual, ini yang estimasi. Estimasi dikurang dengan Y rata-rata dikodratkan. Kemudian SSR yaitu residual yang dikodratkan, di mana mengatakan bahwa variasi tidak dijelaskan dalam regression. Jadi maksudnya apa? SST ini total variasi, ini total variasi, ini total variasi. Kemudian SSE ini adalah variasi yang dijelaskan oleh regresi, sedangkan SSR variasi yang tidak dijelaskan, tidak dijelaskan oleh regresi. Berarti SST pasti akan sama, ini total nih, berarti variasi yang dijelaskan ditambah dengan yang tidak dijelaskan. Makanya rumusnya untuk SST yaitu menjadi ini. Yang dijelaskan ditambah dengan tidak dijelaskan itu adalah SST. Nah, goodness of fit itu apa? Yaitu L square. Goodness of fit atau itu adalah S square. L square dia. Nah, S square itu rumusnya apa? Yaitu seperbandingan dari SSE kita banding dengan SST. SSE dibagi dengan SST sama dengan apa? Berarti SSE per SST. Sama dengan 1 dikurang dengan SSR per SST. Di mana asalnya ini? Berarti dari sini. SSE itu kan, berarti SSE akan sama dengan SST dikurang dengan SSR. Berarti nanti SSE-nya kita ganti dengan SST dikurang SSR, berarti SST dikurang dengan SSR dibagi dengan SST. SST per SST sama dengan 1 dikurang dengan SSR per SST, maka itu adalah SSR per SST. Maka itu hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya gitu? Nah, cara bacanya, kalau biasanya saudara membaca, misalnya dapat square adalah 80%. Biasanya saudara bacakan seperti ini. Ketika terjadi jadi faktor yang mempengaruhi upah yaitu sebesar 80% dipengaruhi oleh X, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain, kan seperti itu. Tapi kalau dari sekarang yaitu untuk yang tidak klasik atau yang modern, cara bacanya seperti ini. S square itu adalah berapa total variasi yang dijelaskan oleh regresi. Artinya misalnya berarti cara bacanya adalah proporsi atau persentase dari variasi variabel Y yang mampu dijelaskan oleh variabel X adalah sebesar berapa. Jadi namanya lagi proporsi persentase dari variasi. Kenapa nggak langsung variabel Y dipengaruhi oleh variabel X? Tidak. Jadi pakai variasi di sini. Kenapa? Karena goodness of fit itu kita melihat dari variasinya, bukan dari totalnya tadi. Makanya proporsi atau persentase dari variabel Y yang mampu dijelaskan oleh variabel X, misalnya tadi dapat X-nya 0,13 yaitu 0,13%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kita coba nanti yang latihannya. Nah ini kita coba yang CEO salary and return on equity tadi. Berarti kita melihat data si CEO dan ROE tadi. Berapa tadi skornya? Katanya 0,132. Coba kita cek di Stata tadi.
Kalau mau lihat di stata, buka defaultnya lagi, berarti mau lihat yang di atasnya boleh, atau mau di running lagi boleh, terserah. Berarti yang dipakai ini, berarti blok dari sini, dari SHC sampai reg salary, Ctrl D, kemudian stop share. Kita cek yang statanya ini. Nah, ini kita dapat bahwa nilai dari R square yaitu sebesar 0,132 sesuai dengan yang ada di sesuai yang ada di slide tadi. Artinya cara bacanya bagaimana? Yang tadi Ibu sampaikan. Kita cek ya. 0,0132. Berarti terlihat di sini. Regresi penjelas atau variabel X yang hanya menjelaskan 1,3% dari total variasi si penjualan. Jadi ada total variasi di sini. Jadi saudara tidak boleh membacanya itu ketika misalnya variabel Y, variabel E yaitu mampu menjelaskan sebesar 1,32% variabel salary, kan biasanya seperti itu. Salah, karena cara bacanya sekarang yaitu seperti ini boleh. Jadi variabel X atau ROE hanya mampu menjelaskan sebesar 1,32% terhadap total variasi dari variabel penjualan. Itu boleh satu. Atau yang cara kedua yang Ibu sampaikan tadi, yaitu persentase dari variabel Y yang mampu dijelaskan. Jadi persentase dari variabel penjualan atau salary yang mampu dijelaskan oleh ROE yaitu sebesar 1,32%. Jadi ini dikalikan persen dulu ya. 1,32%. Sisanya itu adalah variasi yang tidak sisanya yaitu variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Jadi kalau misalnya nanti skripsinya masih menulis totalnya saja, tidak ada kata-kata variasi, berarti kalau Ibu pengujinya berarti salah. Terus nanti untuk yang voting lagi. Voting diperoleh nilai 0,856. Silahkan cek nanti di stata kan. Oke, kita cek aja di stata. Emang benar tidak tadi hasilnya adalah 0,856. Stata, share. Kan tadi kita udah cari yang aneh nih. Voting. Nah ini, benar ya, 0,8561. Artinya bahwa nih, 0,8561. Artinya bahwa di sini tadi sama. Variabel penjelas berupa share A mampu menjelaskan sebesar 85,6% terhadap total variasi dari variabel penjelas yaitu berupa voting atau jumlah surat suara gitu. Jadi harus ada total variation di sini. Atau boleh kalimat kedua yaitu persentase dari variasi variabel Y yang mampu dijelaskan oleh ini ya, persentase dari variabel vote A yang mampu dijelaskan oleh share A atau tadi uang yang dikeluarkan oleh kampanye A yaitu sebesar 85,6%. Sisanya sebesar 14,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Di cara bacanya silahkan buat sendiri, nanti ujiannya seperti itu. Nah, kemudian perhatikan tingginya S square tidak menjamin bahwa regresi itu adalah causal interpretation. Jadi dalam penelitian, saudara tidak perlu tinggi dalam S square. Yang terpenting adalah semua asumsi klasik terpenuhi, kemudian tidak terjadi yang namanya regresi lancung. Apa itu regresi lancung? Yaitu kondisi ketika, ini misalnya ke ROE kan, misalnya SRA nih, ini tinggi nih, 85,6.
Ternyata pada saat kita lihat nanti uji T signifikan atau uji signifikannya, dia tidak signifikan. Berarti ada masalah di sini, sehingga penelitian saudara tidak bagus. Kecuali kalau misalnya dia signifikan, ini tinggi, maka itu bagus. Gitu. Jadi nanti kita lihat pas menguji T signifikan untuk materi ke belum tahu kapan, belum minggu ini. Nah, gitu. Jadi S-square ini tidak menjamin bagusnya penelitian saudara. Jadi nanti saudara memaksakan untuk S-square tinggi, tapi nanti uji secara parsial itu rendah, atau uji F-hitungnya malah tidak signifikan. Maka itu salah. Bisa saja saudara butuh variabel lain. Jadi kalau misalnya dia tidak signifikan, maka tambahkan variabel lain sehingga tidak menggunakan satu variabel saja. Dan kausal interpretasi. Jadi walaupun dia tinggi, bukan berarti bahwa share A mampu mempengaruhi port A dan port A mempengaruhi share A. Tidak seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yaitu kalau pakai log lagi. Kalau pakai log, bagaimana caranya di stata gitu kan. Nah, ini adalah kalau tak sebelumnya kalau sebelumnya persamaan pertama kita adalah faktor yang mempengaruhi Wax itu adalah sama dengan B0 ditambah dengan B1 dari Edo. Ini variabel Y-nya linear, variabel X-nya adalah linear. Tapi maksud dari yang linearitas itu adalah ini, parameternya yang linear. Nih, B1-nya linear. Nah, makanya kita boleh meregresi log-nya ini adalah log W dan B1-nya adalah eduk saja. Intinya adalah boleh variabel ini non-linear. Nah, kalau ini dinamakan dengan semi logaritma. Kenapa? Karena persamaan ini adalah Rn Wax sama dengan B0 ditambah dengan B1 eduk. Tadi kan Wax-nya satuannya adalah $1,000 ya kan? $1,000. Nah, sekarang sudah menjadi log dia. Kalau log berarti satuannya berubah. Jadi apa dia? Nah, ini dia. Untuk log, maka dia akan menjadi persentase terhadap perubahan. Jadi ini cara bacanya nanti adalah persen. Jadi untuk membaca B1 mempengaruhi log Wax itu adalah persen lagi. Ketika B1 eduk itu naik sebesar 1 tahun tingkat pendidikan tadi kan, maka akan menyebabkan Wax akan berubah, upah per jam akan berubah berapa persen lagi, bukan $1,000. Itu bedanya. Jadi tergantung dari variabel yang saudara masukkan. Tuh. Kenapa persen, Bu? Nah, di sini datangnya. Di sini datanya B1 D log. Jadi kan mencari ini kan turunan nih, berarti D log terhadap Wax terhadap eduk. Jadi ini matematikanya mungkin pas matematika sudah belajar, D log Wax terhadap D eduk, log itu adalah 1 per Wax, kemudian kali turunan Wax terhadap eduk, sehingga akan menjadi turunan Wax per Wax dibagi dengan D eduk. Ini sebenarnya di matematika sudah belajar, jadi Ibu tidak menjelaskan lagi asalnya dari mana. Sehingga untuk membaca B1 ini adalah jika tingkat pendidikan bertambah 1 tahun, karena kan tahun ini kan masih dalam bentuk data nih, berarti dalam 1 tahun, maka Wax atau upah per jam akan berubah sebesar berapa persen. Nah, coba kita gunakan di stata untuk membuat Wax kemudian eduk. Nanti nilainya adalah 0,84 tambah 0,083. Kita buka stata, kemudian kita buat di komen saja dulu. Nanti baru kalau udah bagus sesuai baru kita pindahan ke Nah, berarti tadi adalah data regresi, tapi yang membedakan apa? Dia adalah berupa log. Bentar.
Ada nampak stata Ibu? Udah. Sudah stata yang terlihat? Sudah, Bu. Oke. Berarti tadi adalah apa? Soalnya adalah log dari wake dipengaruhi oleh Y. Berarti log itu di stata adalah L. L kemudian wake spasi edup. Udah seperti itu aja. Enter. Oh, ternyata dibilang seperti ini. Variable always not found. Artinya bahwa kita belum membuat variable log dari wake. Di sini kan memang tidak ada nih. Oh, maaf. Kenapa tidak ada? Karena kita tadi menggunakan data celery kan. Maka kita harus kembali dulu ke data edup. Tadi yang edup kita use buka edup file. Data yang edup. Berarti yang ini. Berarti yang ini kita klik yang baris 26 Ctrl D. Kemudian kita cek di stata sudah data edup tidak. Ini udah data edup. Ini ya, ada W, edup dan sebagainya. Nah, kemudian kita rect spasi lwage spasi edup. Atau boleh diketik ada tulisannya cuma ada, Bu. Oh. Nih. Jadi pas kan tadi kan tidak ada. Kenapa? Karena kan tadi yang terbuka adalah data ROE. Kita kan butuh data yang wax. Maka use yang tadi maka muncul dia. Maka sebelah kanan sudah ada edu, wax dan sebagainya. Data yang ada di wax 1. Nah, caranya seperti ini. Karena dia adalah semi log, berarti log yang si Y, edu tidak. Kemudian enter. Udah langsung dia. Jadi kalau log itu kasih L aja di depan. Gitu. Ini udah keluar langsung. Copy di sini Ctrl C. Jangan lupa pindahkan ke Dufile. Biar saudara tidak mengulang lagi nanti. Buka Dufile-nya. Nah ini berarti kita buat di sini judul baru untuk pertemuan 3. Yaitu meregresi dengan data semi-log. Tadi maksud semi-log adalah Y yang log dan X-nya tidak log. Kita menggunakan tadi sama ya, kita menggunakan data wake row 1 yang halaman 33. Kemudian atau contoh di buku itu di sini halaman 37 ya. Halaman 37. Ya, kemudian datanya sama ya, wake row 1 halaman 37. Nah, karena dia semi log berarti semi log untuk Y itu harus kita tambah L di depan. Harus tambah L di depan variabel. Jadi kalau mau mencatat bisa juga di Dufile. Apa rumusnya? Berarti ini rect dari always ditambah edup. Tadi sudah di running, maka hasilnya adalah always terhadap edup, maka X-score-nya adalah 0,1858. Kemudian konstantanya sudah berbeda dengan sebelumnya. Coba bandingkan, pasti berbeda. Ini sudah 0,583. Coba kita cek yang kalau tanpa LWAC ya. Spasi edup. Ini beda nilai koefisiennya. Kalau ini negatif, ini sudah positif. Kemudian ini 0,082, ini 0,54. Kalau ini kan masih dalam jam $1000, sedangkan kalau ini sudah menjadi persen ya. Jadi untuk membaca ini always, ini adalah semi log. Ini persamaannya apa tadi? Berarti adalah always sama dengan
B0 ditambah dengan B1 dari eduk. Atau kalau di buku dia buatnya log dari weight. Tapi ini adalah expected-nya. Nah, kemudian baca lagi konstanta. Seperti biasa. B0 ini, kemudian eduk yang untuk ini adalah B1. Berarti kalau B0 gimana cara bacanya? Jadi cara baca untuk B0 karena ini adalah LWEX, berarti satunya sudah persen lagi. Bukan $1,000. Berarti pada saat eduk sama dengan 0 atau tidak ada variabel yang mempengaruhi dari upah, maka nilai dari upah itu ada sebesar 0,583%. Kenapa persen? Karena dia sudah awake. Jadi, nol atau tidak ada mengaruhi wage atau upah, maka upah adalah 0,58%. Kenapa enggak $1,000? Karena tadi dia sudah di wage. Kemudian untuk B1 berarti bagaimana cara bacanya? Berarti yaitu tadi. Jika apa eduk berarti eduk. Jika Y atau jika eduk tingkat pendidikan naik sebesar 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena eduknya tidak dilonkan. Berarti satuannya masih satuan di data 1 tahun. Maka upah akan naik sebesar 0,08%. Ini sudah jadi persen dia. Kalau koefisien negatif berarti di sini upah kan turun. Tapi karena koefisiennya di sini positif, maka dia adalah positif. Dalam buat persamaan dia tetap positif, tapi nanti di dalam angka berarti di sini bisa kita buat apa? Awx sama dengan B0 yaitu 0,584 ditambah dengan 0,082 eduk. Gitu. Kalau misalnya nilai koefisiennya negatif, berarti LWX asumsi ya ada negatif 0,584 dikurang di sini 0,082 eduk. Tadi berubah di sininya lagi. Tapi untuk persamaan harus buat positif semua. Sampai sini ada paham? Ada paham? Halo? Ada mengerti kan? Kenapa diam saja? Nah ini. Ada terlihat PPT, Bu? Ada, Bu. Ada, jadi nanti jangan sampai tidak paham ya, karena Ibu rasa ini sudah pelan-pelan Ibu menjelaskan. Jadi peningkatan upah yaitu 8,3% dari tingkat penambahan pendidikan 1 tahun. Jadi kalau dia 0,083 eduk, kemudian dijadikannya adalah 8,3%. Boleh seperti itu. Tapi di sini menjadi penambahannya ya. Gitu. Nah, ini untuk CEO salary berarti log. Ini adalah log form. Artinya ini kalau tadi adalah semi log, nih semi logaritma, kemudian adalah log logaritma. Yang kiri dilogaritmakan, yang kanan juga dilogaritmakan. Berarti kalau logaritma berarti cara bacanya ketika terjadi peningkatan 1% penjualan, maka akan meningkatkan peningkatan sales itu sebesar 1%, maka akan meningkatkan salary sebesar 1%.
karena sudah log dia. Ini dapatnya hasil dari logaritma tersebut. Atau kita bisa menggunakan yang data yang tadi juga. Kalau sama-sama menggunakan log, maka itu dikenal dengan log-log. Berarti kalau dia log, berarti kedua-duanya log. Berarti log dari LWX dan eduknya kita log juga. Log dari eduk. Kemudian enter. Maaf ya. Nah, kenapa warnanya merah? Karena di sini di data, lihat ya. Di data tidak ada data LEDUC. LWX-nya ada, makanya bisa dirunning. Terus gimana cara kita membuat nilai log gitu agar masuk ke dalam variabel? Maka caranya adalah kita generate variabel LEDUC itu sama dengan ln dari eduk. Ini rumus untuk membuat logaritma natural. Jadi generate dari LEDUC sama dengan, jadi kan namanya LEDUC nih. Boleh kalau mau ln boleh, terserah ini membuat namanya. Itu sama dengan ln dari eduk. Sehingga nanti di sebelah kanan akan muncul variabel baru yaitu LEDUC. Kalau mau atau yang lain, di sini apa lagi yang belum ada ln? Misalnya saudara mau eksperimen ini mau dilogkan, berarti di sini apa? Generate gen variabel baru, misalnya buat namanya apa? LSPR. Log dari eksperimen itu sama dengan log dari logaritma natural dikali yaitu dari si SPR tadi. Klik ini 2 kali, kemudian tutup kurung. Maka nanti akan muncul variabel baru di sini yaitu LSPR. Itu cara membuat variabel log kalau misalnya di Stata belum ada. Gitu. Kalau mau lihat data boleh klik browse. Nah, terlihat bahwa tadi saudara buat nih LEDUC 1, eksperimen 1. Sehingga baru bisa kita rek yaitu LWX kemudian LEDUC. Nah, ini hasilnya. LEDUC 0,8252, kemudian ini adalah exportnya. Seperti itu. Cara bacanya berarti beda lagi. Kalau tadi ketika terjadi peningkatan 1 tahun EDUC, sekarang karena sudah EDUC-nya sudah dilogkan, maka bacanya ketika terjadi peningkatan 1% dari EDUC, maka Y atau upah akan naik sebesar 0,825%. Jadi ini sudah jadi persen satuannya, ini juga sudah jadi persen. Gitu. Nah, karena ini udah benar ya, saudara bisa copy ke Stata, ke Dufile. Semilog. Kemudian yang kedua yaitu log-log. Log-log. Kalau log-log itu tadi Y harus ditambah log dan di depan variabel, dan X juga ditambah log. Nah, karena variabelnya belum ada untuk EDUC, untuk membuat log EDUC, logaritma natural dari EDUC, maka rumusnya adalah ini. Generate dari nama variabel, kemudian sama dengan ln dari EDUC. Kalau mau ganti dengan pendapatan, berarti
L pendapatan sama dengan ln dari pendapatan di sini. Apa nama variabelnya? Atau bisa juga generate dari L, nama variabel yang mau sudah buat, nama variabel yang diinginkan itu akan sama dengan ln dari variabel y atau y gitu. Apa nama ln dari y atau x gitu. Nah, karena ibu pengen namanya L-educ, yaudah nanti pasti namanya L-educ. Tapi kalau buat log natural boleh juga, tergantung saudara. Jadi ibu maunya L-educ aja. Yang jelas ini rumus untuk pembuatan logaritma. Kemudian untuk regresi log berarti y dan x itu harus log. Makanya reg dari Lwx kemudian L-educ. Nah, pertanyaannya di dalam penelitian mana yang bagus, Bu? Lwx educ atau Lwx? Jadi kan udah ada 3 pasangan kita. Ada yang tadi wx spasi educ yang tidak dilonkan, kemudian juga ada yang y-nya log, x-nya tidak, kemudian ada yang log keduanya, Bu. Nah, ini tergantung daripada hasil penelitian mana yang bagus nanti. Jadi, makanya dalam penelitian itu cari yang bagus hasilnya gitu. Apakah wax dan educ atau Lwax dan L-educ. Biasanya penelitian yang bagus itu adalah ketika sudah dilogaritmakan. Gitu. Tapi syarat untuk logaritma yaitu tidak persentasi. Jadi kalau misalnya sudah persen dia kayak inflasi, suku bunga, apalagi yang inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi itu kan sudah persen, maka itu tidak boleh dilogkan, maka nanti dia akan menjadi semi log lagi gitu. Sampai sini paham? Kenapa diam? Ada paham? E2 tidak senyum-senyum kata ibu ya. Ada paham? Dan satu lagi, kalau tutup kamera ibu asumsikan tidak hadir ya, kan terrecord di sini. Ada paham? Oke, silahkan. Bu, Siti sering off-cam, Bu, karena jaringan sering tidak stabil, Bu. Ya. Jadi di sini intinya adalah saudara meregresi itu di stata mudah ya. Jadi cuman generate kemudian variabel x-nya apa, y-nya apa gitu. Kalau ini mungkin agak ribetnya karena saudara ambil data di tempat orang kan begitu. Nah, kalau mau mengambil data Excel bisa saja sebenarnya. Kita cek. Kemudian buka Instata. Nah, untuk mengambil data kita yang baru, jangan lupa buat clear dulu. Nah, misalnya sudah ada data baru. Kita misalnya sudah ada data penelitian saudara dalam bentuk Excel, bukan dalam bentuk stata. Maka file, kemudian import, kemudian Excel, kemudian pilih data yang saudara ada gitu. Misalnya ini ya, latihan 1. Sudah ada X di sana, sudah ada Y. Kemudian open. Nah, ini data yang sudah saudara input manual gitu dengan Excel. Bisa, yaitu dengan cara tadi. Jadi kenapa tadi pakai link? Karena kan kita ngambil data buku. Kemudian import first row as variable number. Jangan lupa klik ini ya. Kalau misalnya saudara tidak klik, maka data nomor 1 itu adalah quarter. Saya klik ini, kemudian open. Maka akan masuk data Excel yang saudara ketik tadi. Ini dia. Ada quarter, ada FDI, ada BI rate, ada RGDP, dan NGDP. Kalau mau screen-nya belum ada, Bu. Kita ulang ya. Jadi kan tadi kan data yang kita gunakan adalah data buku kan. Nah, sebenarnya saudara kan kalau penelitian kan tidak menggunakan data buku, data yang diolah sendiri, pasti disimpannya dalam Excel. Berarti caranya adalah saudara clear dulu di komen,
kemudian import data Excel yang saudara punya. Misalnya ibu ada ya data Excel ibu, namanya latihan 1. Ini dia. Latihan 1, kemudian open. Latihan 1 mungkin di Drive juga ada ibu kasih cari data tersebut di mana disimpan, kemudian open, kemudian klik import first row as variable names. Nih, agar nanti kalau tidak diklik quarternya di baris pertama. Jadi harus klik dulu, kemudian oke. Maka artinya di sini akan masuk data saudara. Cek di sebelah kanan, sudah masuk data yang saudara mau analisis. Jadi kita mau lihat misalnya faktor yang mempengaruhi FDI yaitu tingkat suku bunga. Berarti adalah kalau kita menggunakan tanpa log berarti REX spasi FDI kemudian spasi BI rate. Enter. Nah ini hasilnya. Cara bacanya sudah tadi. Atau mau menggunakan semi-log berarti REX spasi apa? Yaitu FDI-nya yang harus kita logkan. Nah, di sini kan belum ada log dari FDI. Maka kita tidak bisa langsung REX, tapi harus buat dulu variabel log dari FDI. Caranya apa tadi? Generate nama variabel FDI misalnya L dari FDI. Ini tergantung saudara mau buat namanya apa. Ibu maunya LFDI aja. Jadi sama dengan logaritma natural kurung variabel yang mau dilogaritmakan ini. Kemudian tutup kurung. Enter. Maka di sebelah kanan akan muncul variabel baru yaitu LFDI. Tuh. Sebelah kanan muncul variabel baru LFDI. Baru kita bisa meregresi semi-log. REX spasi LFDI. REX spasi Y-nya sudah yang logaritma. Klik ini 2 kali, masuk dia ke komen. Kemudian spasi, kemudian BI rate. Enter. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. REX LFDI BI rate. Bu, ini kan datanya tidak tersimpan sejak tadi. Nanti kontrol save aja. Atau nanti bisa di screenshot kemudian pindahkan ke Word. Atau langkah-langkah yang agak tersimpan di note nanti belum ibu share ya caranya, tapi cara cepatnya ini kan udah ada hasilnya nih, saudara screenshot kemudian pindahkan ke Word atau langsung nanti klik save gitu. Maka akan muncul dia. Nah ini adalah yang semi log, kemudian yang ini adalah tanpa log. Nah menurut saudara BI rate ini boleh dilogkan atau tidak? Bisa atau tidak? Aprisa Angelita, bolehkah BI rate dilogkan atau logaritma naturalkan? Suci Rahmatu hadir atau tidak Aprinisa? Jadi gimana? BI rate bisa dilogaritmakan atau tidak? Tadi ada apa Bu? Kurang mengerti, udah ketinggalan Bu. Suci Rahmatullah, BI rate bisa dilogkan atau tidak? Suci? Kalau FDI bisa dilogkan, kalau BI rate bagaimana? Jadi ibu pengennya saudara itu paham ya yang sudah ibu jelaskan, jadi jangan hanya diam saja, setidaknya merespon apa yang ibu sampaikan. Marlina Putri, BI rate bisa dilogkan atau tidak? Bagaimana Marlina? Apa? Bisa Bu. Kenapa bisa BI rate dilogkan?
Dipersenkan nilainya. BI rate satuannya apa? BI rate tingkat suku bunga satuannya apa? Ricky Fahreja. Ricky Fahreja. Ya, Bu. Gimana? BI rate bisa di-lock-kan atau tidak? Jadi, Ibu tegaskan lagi, variabel-variabel yang bisa di-lock-kan adalah variabel yang satuannya bukan persen. Jadi semua variabel yang bukan persen itu bisa di-lock-kan. Tapi kalau satuannya sudah persen, maka tidak bisa di-lock-kan. BI rate ini sudah jelas dia persen. Tingkat suku bunga BI. Tingkat suku bunga BI kan dalam persen. Maka BI rate bagaimanapun nanti kalau misalnya saudara menggunakan penelitian ada BI rate, saudara lock-kan, maka itu salah. Jadi yang bisa dibuat variabel lock itu kalau dia tidak persen. Kayak FDI tadi satuannya adalah USD millions atau juta dolar, maka dia boleh di-lock-kan. Atau ini RGDP dalam juta rupiah, maka dia boleh di-lock-kan. Atau apalagi contoh tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran kalau misalnya dalam persen, maka tingkat pengangguran tidak boleh dipersenkan. Jumlah angkatan kerja dalam orang itu boleh dipresentasikan, boleh di-lock-kan. Jadi kalau misalnya variabel saudara tidak sudah dalam bentuk persen, maka tidak boleh yang namanya lock variabel tersebut. Jadi kalau misalnya saudara mencari faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja sudah jelas persen. Maka partisipasi angkatan kerja tidak boleh lock. Harus data tersebut yang saudara masukkan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kalau paham, Ibu coba tanya ya. Misalnya Y dia kita masih X, cuman 2 variabel aja ya. Y-nya adalah jumlah penduduk. Satuannya adalah orang. Dan X-nya di sini adalah penggunaan KB, yaitu penggunaan KB yaitu berapa unit. Nah, menurut saudara, ini bisa tidak Y ini di-lock-kan? Bisa. Kenapa bisa? Karena dalam satu. Oke, karena satuannya adalah orang. Kalau X-nya penggunaan KB, satuannya unit, bisa di-lock-kan? Bisa. Berarti persamaannya itu bisa nanti saudara mencari Y sama dengan B0 ditambah dengan B1 dari X, atau jumlah penduduk itu sama dengan B0 ditambah dengan B1 dari KB itu. Atau bisa dengan persamaan 2 yaitu log dari Y sama dengan B0 ditambah dengan B1X. Semi log dia. Atau yang ketiga berarti log Y sama dengan B0 ditambah dengan B1 log dari X. Sama-sama bisa di-log-kan. Tapi kalau misalnya nanti X-nya itu adalah tingkat jadi faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk misalnya adalah persentase penggunaan coba ganti yang lain. Misalnya Y adalah inflasi dan X adalah pengangguran.
Nah, pengangguran ini yang dipakai adalah jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja. Berarti inflasi apa satunya? Persen. Boleh dilogkan? Tidak, Bu. Oke. X penggunaan pengangguran. Pengangguran jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja. Boleh dilogkan? Boleh, Bu. Boleh. Berarti dalam persamaan ln y atau boleh tidak boleh kan? Berarti langsung aja. Y sama dengan B0 ditambah dengan B1 X, atau boleh juga nanti Y sama dengan B0 ditambah B1 ln X. Bentar ya. Semua masuk bentar. Siapa anda? Pensil sepeda tu ya? Mak muda ya? Siti setrika anda? Ya. Oke, jadi nanti yang bisa dibaca, jadi saudara harus tahu kapan menggunakan log dan kapan menggunakan tidak log. Jadi senior saudara pas ujian itu banyak salah dalam penggunaan ini. Pertumbuhan ekonomi tetap saja dilogkan, suku bunga tetap saja dilogkan, maka nanti akan tidak bagus hasilnya. Makanya nanti skor tinggi Bu, tapi dia tidak signifikan. Ya, saudara salah dalam penggunaan variabel apa yang sebenarnya digunakan. Jadi Maaf, suaranya masih sedikit, Bu. Oh iya. Jadi maka saudara harus tahu mana yang bisa dilogkan, mana yang tidak. Jadi nanti pada saat penelitian saudara sudah punya variabel, nanti variabel ini bagusnya mana, hasilnya yang paling bagus. Hasil yang bagus itu ketika S-square-nya sudah tinggi, dia signifikan, dan F-hitungnya juga sudah signifikan. Mau LFDI atau nanti FDI, maka tergantung lagi. Tuh. Kalau ini terlihat, oh ternyata S-square-nya 0,4 kalau dia FDI saja. Tapi kalau LFDI hanya 0,3386, maka sebaiknya saudara menggunakan yang S-square-nya lebih tinggi. Seperti itu. Itu dalam pengolahan data. Untuk pembacaan L-square sudah, kemudian B0 sudah, B1 sudah. Kalian besok minggu depan baru kita masuk yang sesuai RPS kita, berarti mundur ya. Jadi RPS kita masuk ke analisis regresi berganda yang membahas mengenai itu yang membahas mengenai dua variabel atau lebih dari satu variabel saja. Nah, ini untuk kita menyimpan data baru, maka tersimpan data tersebut. Jangan lupa do filenya tadi saudara simpan. Nah, ini maka bisa saudara simpan seperti itu.
Atau tadi sudah menggunakan data Excel, berarti saudara copy yang ada di komen. Ini mulai dari garis 26 sampai data yang 33. Ctrl C. Ini boleh terserah ya, tidak harus nomornya berapa gitu. Kan tergantung pekerjaan saudara. Saudara copy saja. Ini dengan judul baru tadi, jika menggunakan data latihan 1 dalam Excel. Biasa. Atau untuk menambah latihan saudara biar besok tidak bingung, coba kita buat di Excel, misalnya share screen Excel. Bentar ya. Jadi nanti UTS saudara akan berbentuk tugas membuat proposal mini dan hasilnya minimal nanti berapa variabel. Jadi seperti itu gambarnya dengan menggunakan stata. Serta nanti mencari rumus, bisa saja nanti soalnya ditambah dengan dari mana asalnya R-square ini. Nah, bisa Bu tanya. Nah, misalnya ini. Kalau kita ngambil data tidak di internet, tapi Bu kan biasanya nih di Excel, Bu, tapi biasanya kan saya kan ngolah data langsung saja, Bu, gitu. Berarti buka Excel. Berarti buka Excel, udah nampak Excel, Bu? Sudah. Misalnya ini kita buat yaitu responden. Karena kan kita datanya masih data cross section. Responden, kemudian kita lihat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi apa misalnya. Tadi pendidikan saja sama upah ya, berarti upah terhadap tingkat pendidikan. Enter. Nah, responden ini berapa minimal? Itu adalah tergantung daripada data yang saudara gunakan. Biasanya itu adalah 30 orang. Di data itu kalau untuk cross section adalah 30. Kalau cross section tergantung dari metode sampel apa yang saudara gunakan gitu. Kalau time series 30 minimal. Anggaplah di sini ada 18, kemudian upah misalnya ada 1 juta ya. 1 juta ini dalam juta berarti 1.200.000, kemudian 1.400.000, 5.600.000, sembarang lah misalnya ya, kita buat aja angkanya sembarang. Intinya kalau dalam data itu tidak boleh jumlah data itu lebih kecil dari variabel yang digunakan. Misalnya di sini 2 kan, jumlah data responden saudara hanya 2, itu tidak boleh. Harus lebih besar dia. Kalau kita copy aja ya.
Nah, misalnya udah ada data ini, kemudian tingkat pendidikan kita ambil yaitu jumlah dia tingkat pendidikannya berapa tahun, sudah 9 tahun, 10 tahun atau berapa. Asumsi ada 10, ada 9, ada 8 tahun dia belajar, kemudian ada 7, ada 12, sembarang aja lah ya, tergantung data yang saudara peroleh. Nah, ini tadi dalam dalam rupiah, berarti lagi satuannya ini adalah dalam tahun. Berarti upah ini boleh tidak dilogkan? Boleh, Bu. Pendidikan? Boleh, Bu. Boleh. Karena dia bukan persen, Bu. Oke. Bagus. Berarti ini kita save dulu. Misalnya kita simpan di folder saudara, terserah mau simpan di mana. Ibu simpan di Ekonometrika. Bu buat di sini adalah data latihan misalnya. Tergantung mau buat apa lah ya. Kalau skripsi berarti latihan skripsi. Nah, ini sudah kita simpan, kemudian kita buka di Stata. Buka Stata. Ini Stata sudah nampak? Sudah, Bu. Berarti kita mau buka data yang kita buat di Excel. Berarti import, kemudian pilih Excel, kemudian browse, kemudian pilih data yang kita simpan tadi. Namanya adalah ini, data latihan. Kemudian open. Kemudian ini kan tadi nih responden upah tingkat pendidikan yang kita buat. Ini kan di baris 1, maka harus kita klik import federal as variable names. Kemudian oke. Kemudian do you want to continue and replace in data mode? Yes, karena kan tadi belum kita pilih. Maka di data sebelah kanan maka akan muncul responden, upah, dan tingkat pendidikan. Muncul dia dalam bentuk data. Kita browse, muncul datanya. Tapi ini kan sudah dalam data nih. Bagaimana cara menyimpan data dalam data? Maka klik save. Kemudian buat di sini data latihan. Kemudian save. Nah, ini bedanya. Kalau dalam Stata itu .dta, sedangkan kalau dalam Excel.slrs. Maka datanya, kita lihat dulu datanya ya. Nampak variable? Nah, ini. Jadi yang tadi data latihan dalam Microsoft Excel, karena sudah disimpan dalam Stata, maka juga ada nanti data baru itu DTA file. Gitu. Kita buka lagi filenya di Stata. Nah, berarti ya udah, kalau mau regresi berarti reg spasi, kemudian responden kan tidak. Kita mau lihat bagaimana pengaruh upah dengan tingkat pendidikan, klik 2 kali, udah, kemudian enter. Akan diperoleh nilai seperti ini. Gitu. Kalau mau di logkan, di sini kan belum ada log nih. Biasanya saudara mencari log mungkin di SPSS sudah diajarkan. Di Excel juga bisa mencari log. Kalau di dalam Stata berarti tadi buat generate ya. Variabel baru kita namanya L dari upah. Kemudian sama dengan ln karena dia logaritma natural. Buka kurung, kemudian klik upah. Kemudian enter. Sehingga sebelah kanan akan muncul data baru yaitu L upah. Atau kita juga bisa tadi dibilang bahwa tingkat pendidikan bisa dilogkan. Berarti generate L dari tingkat pendidikan sama dengan ln dari klik tingkat pendidikan enter. Maka kita baru bisa meregresi variabel itu. Ingat, dalam membuat komen tidak boleh huruf besar, harus huruf kecil. Reg spasi L upah terhadap L tingkat pendidikan. Jadi berapa pengaruh tingkat pendidikan terhadap L upah.
masuk dia. Jadi terlihat tadi kalau ini konstantanya sudah ada banyak ya, karena kan kita pakai jutaan tadi. Ini karena sudah dipersenkan, maka hasilnya akan seperti ini. Berarti cara bacanya untuk tingkat pendidikan terhadap upah tadi. Kalau log berarti ketika terjadi peningkatan sebesar 1% dari tingkat pendidikan, maka upah akan berubah naik atau turun nih? Min tingkat 1. pendidikan naik, upahnya juga naik. Di sini min atau positif? Kalau tingkat pendidikannya negatif. Berarti negatif di sini hasilnya gitu. Jadi membacanya itu tergantung dari nilai koefisien. Kalau tadi memang positif ya. Tapi kan ini kan karena hasilnya tidak kenapa turun, karena kan kita acak-acak nih buat datanya tadi nih. Jadi ketika terjadi peningkatan 1% tingkat pendidikan, maka akan menurunkan upah sebesar 1,110% upah gitu. Sedangkan kalau yang tanpa log berarti ketika terjadi peningkatan 1 tahun pendidikan, pengalaman pendidikan, maka upah akan turun sebesar ini 2.287.269 rupiah. Jadi satunya rupiah. Kalau ini jadi 1 tahun pendidikan akan menyebabkan penurunan upah, yaitu turun dia. Jadi di sini kan agak aneh. Kok bisa hasilnya negatif? Harusnya kan pendidikan positif. Nah, kalau misalnya saudara tidak sesuai dengan teori, maka saudara dalam penelitian harus mencari jurnal-jurnal yang mendukung hasil saudara yang hasilnya juga negatif. Itu cara untuk mendukung penelitian saudara. Ini kan hasilnya tiba-tiba negatif, Bu. Padahal dia signifikan nih. Dia kecil dari 0,05. Berarti dia signifikan, Bu. Tapi kok bisa, Bu, tingkat upah malah semakin tinggi pendidikan orang, kok upah malah turun, Bu? Nah, berarti kan berbeda dengan teori. Maka harus saudara cari jurnal minimal, biasanya kalau Ibu ya, itu 2 atau 3 jurnal yang mendukung penelitian saudara. Kalau tidak ada jurnal penelitian, berarti ada yang salah dalam penginputan data, ada yang salah dalam pengolahan data. Silakan tambah datanya atau tambah variabelnya. Ini kan masih satu variabel, tambah lagi variabel yang pengaruh upah. Seperti itu. Nah, kalau untuk men-screenshot hasilnya, berarti gunakan snipping tool atau nanti Ibu ajarkan caranya agar bisa tercopy data ini secara rapi di Word. Tapi bukan di jam kuliah, akan ada nanti sesinya yang Ibu bilang itu untuk manajemen data. Yang jelas saudara sudah bisa merek, kemudian apa teorinya sudah jelas. Sampai sini ada yang bertanya? Nah, jangan lupa untuk di-save data tadi. Berarti data tadi yang awalnya 2 yang kita punya sekarang sudah ada 5 variabel. Kita browse, pasti sudah ada nih. Tidak hanya upah, tingkat pendidikan, tapi juga ada log upah dan log dari tingkat pendidikan. Gitu. Jadi cara cepatnya kalau untuk tidak bisa Ibu share di sini. Nantilah. Cara cepatnya untuk memindahkan data ini ke Word berarti screenshot atau snipping tool pindahkan, atau nanti bisa Ibu tunjukkan caranya atau rumusnya dengan menggunakan rumus data. Tapi nanti yang simpelnya adalah screenshot saja. Gitu. Atau di copy nih, copy tabel blok ini, kemudian saudara copy nih, copy as picture, kemudian pindahkan ke Excel. Pindahkan ke Word. Buka Word saudara terlebih dahulu. Ctrl V. Sekarang lagi ya. Jadi caranya adalah saudara box tadi.
copy table as picture. Kemudian buka Word. Word Ibu bermasalah, nanti aja Ibu tunjukkan di manajemen data bagaimana mengcopy hasil penelitian ke Word. Oke. Jadi sampai sini Ibu rasa sudah cukup untuk regresi linear sederhana. Berarti minggu depan kita masuk ke regresi linear berganda atau analisis berganda chapter 3 yang harusnya memang chapter hari ini ya. Jadi silahkan ringkas, harusnya sudah. Termasuk nanti kita masukkan juga inferensi yang chapter 4 di pertemuan 3 karena kayaknya sedikit. Semoga cukup waktunya. Oke, mungkin Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ibu screenshot dulu absensi ya. Jadi kalau tidak buka kamera berarti saya tidak hadir dalam pertemuan. Dan tadi memang udah terekam ya, siapa-siapa aja yang aktif dan tidak. Jadi kalau misalnya sudah merasa susah kuliah ini, silahkan review lagi. Dan Ibu rasa ini sebenarnya hanya butuh latihan. Jadi kalau misalnya sudah ketinggalan, pelajari sendiri lagi gitu. Jangan sampai saudara tidak kerjakan. Kalau misalnya saudara tidak mengerjakan, terus besok ikut lagi pelatihan Ibu, maka tidak akan bisa saudara untuk mengerjakannya. Oke, kita tutup kelas kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Absensi silakan dianulan. Dan ini bukti perkuliahan sudah Ibu screenshot. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi nanti sudah meresum, minggu depan akan ada tugas untuk pengolahan data. Jadi siap-siap saja untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.